pengertian badan hukum. Menurut PP 70 tahun 2009, badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Klasifikasi badan usaha. Yang pertama, berdasarkan status hukum. Ini adalah pembagian paling dasar dalam hukum perusahaan yang membedakan pertanggungjawaban harta kekayaan pribadi dan perusahaan. Ada badan usaha berbadan hukum atau legal entity. Memiliki pemisahan harta kekayaan yang tegas antara pendiri atau pengurus dengan badan usaha itu sendiri. Tanggung jawab pemilik modal terbatas pada modal yang disetorkan. Yang pertama, ada perseroan terbatas atau PT. Modal terbagi dalam saham. Yang kedua, ada koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi. Yang ketiga, ada yayasan bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan atau tidak mencari profit. Selanjutnya, BUMN, persero, dan perum. Modal sebagian besar atau seluruhnya dimiliki negara. Pertama, badan usaha bukan badan hukum. Tidak ada pemisahan harta yang tegas. Jika perusahaan bangkrut ataupun digugat, harta pribadi pendiri ataupun pengurus dapat disita untuk melunasi utang perusahaan. 2. Persekutuan perdata atau pasca. Perjanjian antara dua orang ataupun lebih untuk memasukkan sesuatu seperti uang, barang, keahlian ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan. 3. Firma. Didirikan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama, tanggung jawab renteng hingga ke harta pribadi. 4. Komanditair, Keinginan atau cuti. Persekutuan komanditer yang memiliki sekutu aktif atau pengurus yang bertanggung jawab penuh dan sekutu pasif atau penenang modal yang tanggung jawabnya sebatas modal yang disetor. C yaitu bentuk badan usaha yang dipilih. Perseroan terbatas atau PT atau dahulu juga disebut Nautilus Financial adalah suatu perusahaan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan surat-surat sero atau saham. Salah satu bentuk badan usaha yang digunakan adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas sendiri adalah badan usaha yang modalnya terbagi dalam saham-saham, di mana pemilik saham memiliki tanggung jawab sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Struktur dalam PT itu biasanya terdiri dari pertama pemegang saham, kedua direksi, ketiga komisaris, dan keuntungannya diperoleh dibagikan dalam bentuk dividen. Menurut Griffin, perseroan terbatas perusahaan yang sahamnya secara luas dipegang dan dapat dijual kepada masyarakat umum. Sidang Pengadilan Niaga Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pernyataan pilot nomor 45 Perdata khusus pilot 2026 antara Bank Arta Jaya selaku pemohon pilot melawan PT Maju Mundur selaku pemohon pilot dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang pemohon silakan bacakan pokok permohonannya. Mengapa Anda memohonkan pilot terhadap termohon? Terima kasih Yang Mulia, kami mewakili klien kami, Arta Jaya, berdasarkan fakta hukum PT Maju Mundur telah memeriksa fasilitas kredit investasi senilai 50 miliar. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak 3 bulan lalu. Kami sudah melayangkan 3 kali somasi, namun tidak ada etikat baik untuk membayar. Sesuai Undang-Undang Kepilotan, syarat pilot harus ada minimal 2 kreditur. Apakah pemohon bisa membuktikan hal tersebut? Benar Yang Mulia, selain berutang kepada klien kami, PT Maju Mundur juga memiliki utang yang belum dibayar kepada supplier klien kami mereka, yaitu PT Gardia Sentosa, sebesar 5 miliar. Bukti-bukti terlihat sudah kami lampirkan dalam berkas pembuktian. Karena itu, syarat formil kepemilikan sudah terpenuhi. Kami mohon agar pengadilan menyatakan PT Maju Mundur pahit dengan segala bukti. Baik. Bagaimana tanggapan dari pihak pemohon? Saudara Direktur Utama PT Maju Mundur, benarkah perusahaan Anda memiliki utang jatuh tempo seperti yang didalilkan? Yang Mulia, kami tidak menyangka dengan utang tersebut. Namun, kegagalan bayar ini murni karena kondisi pasar yang sedang anjlok, bukan karena kesengajaan. Ini adalah resiko bisnis biasa, dan perlu ditegaskan, perusahaan kami adalah perseroan terbatas yang berstatus badan hukum.
Resiko bisnis Anda bilang, uang 50 miliar itu bukan angka kecil. Anda terus mengulur waktu sementara operasional pabrik Anda sudah berhenti total. Saudari kreditur, silakan termohon menunjukkan argumen Anda. Terima kasih Yang Mulia. Seperti yang saya katakan, PT adalah subjek hukum mandiri. Jika memang perusahaan ini tidak mampu membayar dan harus dipilotkan, silakan sita aset atas nama PT Maju Mundur. Namun, sesuai prinsip limited liability, tanggung jawab saya sebagai pengurus dan juga para pemegang saham terbatas hanya pada aset perusahaan. Harta pribadi kami tidak bisa diganggu-gugat. Keberatan Yang Mulia, saudara termohon terlalu berlindung pada tameng badan hukum. Kami memiliki indikasi kuat bahwa telah terjadi mismanajemen atau kelalaian fatal. Kami mencurigai adanya percampuran harta perusahaan dengan harta pribadi direktur sebelum perusahaan ini gagal bayar. Tuduhan yang serius. Jika terbukti ada kelalaian atau ultra virus yang dilakukan oleh pengurus, maka tabir perlindungan badan hukum tersebut bisa digoyah. Untuk membuktikan hal ini, pengadilan menentukan laporan independen. Sidang hari ini ditunda. Pada sidang berikutnya, pengadilan akan memanggil kurator untuk memberikan laporan awal mengenai kondisi aset PT Maju Mundur, serta memanggil komisaris dan pemegang saham untuk dimintai keterangan. Sidang ditutup. $55 miliar, Bu Direktur. Dan kamu baru memberitahu saya saat pengadilan sudah menunjuk kurator. Saya sebagai pemegang saham mayoritas, saya merasa dikhianati. Kemana larinya uang perusahaan, Bu Direktur? Benar. Kan kita semua tahu kondisi global ekonomi sedang tidak stabil. Proyek ekspansi pabrik kita terhenti karena harga bahan baku melonjak. Ini murni kegagalan bisnis, sebuah resiko yang tidak bisa dihindari. Dalam hukum perusahaan ini disebut business judgment rule. Sesuai pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, keputusan sudah saya ambil dengan itikat baik. Itikat baik katamu ya. Perusahaan ini terancam pahit, terancam bangkrut. Dengar baik-baik. Sesuai pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tanggung jawab saya di sini hanya sebagai pemegang saham terbatas, hanya pada modal yang saya setorkan. PT ini adalah sebagai legal entity, subjek hukum yang mandiri. Harta pribadi saya, rumah saya, aset saya di luar saham ini tidak akan pernah bisa disentuh untuk melunasi utang-utangmu itu yang tidak berguna. Maaf penyerahan damai internal Anda. Memang benar secara teori PT itu berbadan hukum dan harta pemegang saham terpisah. Klien saya, Bapak Jaya, tidak berniat mengejar harta pribadi pemegang saham jika memang tidak ada keterlibatan. Tapi Anda, saudara direktur, kami tidak akan membiarkan Anda berlindung di balik tameng badan hukum. Benar, Anda meminjam 50 miliar dari bank kami atas nama PT Maju Mundur. Sekarang operasional pabrik terhenti. Tapi saya lihat gaya hidup Anda itu justru semakin mewah. Ini bukan sekedar gagal bisnis saja. Kami menuntut agar harta pribadi Anda itu ikut disita untuk melunasi utang pada kami. Aduh, Anda tidak bisa melakukan itu. Hubungan hukum bank adalah dengan PT Maju Mundur, bukan dengan pribadi saya. Kalau PT pahit, ya sita aset PT. Kenapa mengejar harta pribadi saya? Saya harus pendapat dalam pihak kreditur. Saudara Direktur, saya sebagai komisaris sudah menjalankan tugas pengawasan sesuai pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Saya sudah berkali-kali mengirimkan memo tertulis agar Anda menghentikan pengajuan kredit baru. Tapi Anda mengabaikannya. Jadi jika terjadi kerugian, itu adalah tanggung jawab pribadi Anda secara hukum. Jangan libatkan saya. Anda mau cuci tangan. Anda itu komisaris. Anda menandatangani laporan keuangan tahun lalu. Kalau saya jatuh, Anda juga harus jatuh. Perdebatan ini tidak akan menyelesaikan apapun tanpa bukti. Sebagai pelapor yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga, saya telah melakukan audit forensik mendalam terhadap pembukuan PT Maju Mundur selama 2 minggu terakhir, dan temuan saya memvalidasi kecurigaan pihak kreditur. Maksud Anda apa, Bu Kurator? Perusahaan tak cukup untuk menutupi bodel paling ini kan asetnya? Silakan Anda lihat sendiri. Aset
Loh. Dana tersebut digunakan untuk membeli villa di Bali dan beberapa mobil mewah atas nama pribadi direktur. Ini adalah kegelapan fatal. Dalam doktrin hukum perusahaan, tindakan ini memicu piercing di corporate veil atau memulai tirai perusahaan. Tepat sekali, sesuai pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jika direktur bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga perusahaan rugi, maka pelindungan badan hukum itu luntur. Saudara direktur bertanggung jawab penuh secara pribadi, bahkan sampai ke harta kekayaan pribadi Anda atas kerugian perseroan. Dan untuk Anda, saudara komisaris, jangan mengira Anda bisa lepas tangan begitu saja. Tapi, saya sudah memilih peringanan. Memo saja tidak cukup. Dalam kepelitan, pasal 114 ayat 3 dan pasal 115 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur tentang tanggung jawab tanggung renten. Jika kepelitan terjadi karena kesalahan mengurus dan terbukti pengawasan komisaris tidak berjalan efektif, maka Dewan Komisaris juga bisa ikut bertanggung jawab sampai ke harta pribadi. Anda mengetahui ada ketidakberesan, tapi Anda tidak melakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan direktur. Anda lalai. Berarti posisi saya di sini hanya sebagai pemegang saham pertama. Tanggung jawab saya murni sebagai saham yang sudah masuk itu. Silakan kalian berdua berusaha dengan tangan Anda dan serahkan semua harta kekayaan pribadi kalian untuk melunasi utang-utang ini. Kami tidak akan berhenti sampai rumah, mobil, dan seluruh rekening pribadi Anda dibekukan oleh pengadilan. Sebentar. Ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya minta waktu. Waktu Anda sudah habis. Fakta-fakta dan bukti aliran dana ini akan saya bawa ke hadapan majelis hakim pengadilan niaga besok pagi pada sidang putusan. Persiapkan diri Anda untuk menghadapi penyitaan eksekutorial. Rapat pembuktian hari ini selesai. Sidang lanjutan pengadilan niaga Semarang dengan agenda pembacaan putusan atas perkara permohonan pernyataan pilot nomor 45 data khusus pilot garis 2026 dibuka dan terbuka umum. Majelis hakim akan membacakan pertimbangan hukum. Harap seluruh pihak mendengarkan dengan seksama. Menimbang bahwa pemohon yakni Bank Antajaya telah mendalilkan termohon PT Marsundor memiliki utang jatuh tempo sebesar 50 miliar. Termohon juga terbukti memiliki utang kepada kreditur lain, yakni PT Baja Sentosa sebesar 5 miliar. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan PKPU, syarat kepelitan yakni adanya 2 atau lebih kreditur dan setidaknya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa majelis hakim telah mempelajari laporan hasil audit forensik yang diajukan oleh saudari korator. Ditemukan fakta bahwa kas PT Maju Mundur dalam keadaan kosong dan terdapat aliran dana sebesar 25 miliar yang dialihkan secara tanpa hak ke rekening pribadi direktur utama Freeport. Menimbang pembelaan termohon yang berlindung di balik prinsip bisnis judgment rule atau risiko bisnis, majelis hakim berpendapat tindakan mengalihkan aset perseroan untuk kepentingan pribadi demi membeli apartemen dan kendaraan mewah adalah sebuah etikat buruk dan penggelapan, bukan sebuah keputusan bisnis. Oleh karenanya, pembelaan tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa persoalan terbatas pada prinsipnya adalah badan hukum dengan kekayaan terbesar,
Namun sesuai doktrin piercing the corporate veil yang diadopsi dalam pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas, jika anggota direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga perseroan rugi, maka direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi. Tangan badan hukum perseroan dengan ini dinyatakan gugur bagi saudari direktur. Menimbang terkait peran Dewan Komisaris berdasarkan pasal 114 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung tentang jika terjadi kerugian akibat kelalaian pengawasan. Majelis Hakim menilai memang teguran dari komisaris adalah formalitas. Komisaris terbukti lalai karena tidak menyelenggarakan RUPS luar biasa untuk mencegah tindakan direktur. Berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang mengadili 1. Menyatakan termohon PT Maju Mundur berada dalam keadaan baik dengan segala akibat hukumnya. 2. Menunjuk saudari kurator untuk melakukan pemberesan Boedel Baik. 3. Menyatakan direktur utama bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tidak terbatas hingga ke harta kekayaan pribadinya. 4. Menyatakan Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng hingga ke harta pribadinya. 5. Membebaskan pemegang saham dari tanggung jawab lebih lanjut karena berlakunya prinsip tanggung jawab terbatas atau prinsip liability sesuai pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Demikian bacaan putusan Majelis Hakim. Atas putusan ini para pihak berhak untuk menerima, mengajukan upaya hukum banding atau menyatakan pikir dalam waktu 14 hari setelah putusan ini. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Kami dari kelompok 3 baru saja kita menyaksikan ketegangan di ruang sidang mengenai kepahilitan sebuah perseroan terbatas. Sekarang kita akan membedah kasus tadi menggunakan kacamata hukum perusahaan sesuai undang-undang yang berlaku. Pertanyaan pertama, apakah PT Maju Mundur tersebut memiliki status badan hukum? Ya, PT adalah badan usaha yang berbadan hukum. Status badan hukum ini didapatkan sejak PT memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Karena berstatus badan hukum, PT Maju Mundur memiliki konsep sebagai legal entity. Artinya, kekayaan perusahaan terpisah secara mutlak dari kekayaan pribadi pendiri maupun pengurusnya. Betul sekali. Tapi ingat, di Indonesia tidak semua badan usaha itu berbadan hukum. Coba kita bandingkan kalau kelompok kami tadi memilih firma atau City. Sebagai bahan role-play, ceritanya akan sangat berbeda. Saudara kelompok pengacara bisa jelaskan perbedaannya? Tentu, kalau kasus gagal bayar tadi terjadi pada sebuah firma, maka yang berlaku adalah asas tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab. Artinya, jika firma bangkrut, seluruh sekutu atau pendiri firma otomatis harus patungan menggunakan data pribadi mereka untuk membayar utang tanpa perlu membuktikan siapa yang salah. Kenapa? Karena firma berbadan hukum, jadi tidak ada pemisahan kekayaan. Lalu bagaimana kalau bentuknya CV? Pada CV terdapat dua jenis sekutu. Yang pertama ada sekutu aktif yang menjalankan perusahaan dan sekutu pasif yang hanya serta modal. Jika CV pahit, sekutu aktif bertanggung jawab penuh sampai ke data pribadi, sedangkan sekutu pasif tanggung jawabnya terbatas hanya sebesar modal yang ia setorkan. Nah, kembali ke bentuk badan usaha kelompok kami, yaitu PT, pada kasus PT Maju Mundur tadi, siapa yang bertanggung jawab atas utang 56 tersebut? Secara teori, yang bayar harusnya PT itu sendiri. Pemegang saham sangat aman. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang disetor. Ini yang disebut tanggung jawab terbatas. Tapi dalam role play tadi, tokoh yang saya perankan yaitu direktur
yaitu tanggung jawabnya terbatas. Nah, disinilah hukum kita sangat adil. Hukum mengenal doktrin prinsip the corporate fair atau menganggap tirai perlindungan perusahaan. Tepat, sesuai pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jika dengan terbukti bersalah, lalai atau melakukan penggelapan atau fraud yang menyebabkan perseroan pilot, maka status badan hukum perseroan terbatas tidak bisa lagi melindunginya. Tanggung jawab direksi yang awalnya terbatas berubah menjadi tidak terbatas. Hak pribadinya, rumahnya, mobilnya, semua bisa disita oleh operator. Termasuk juga komisaris. Sesuai pasal 114 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, jika pengawasan komisaris terbukti lemah atau lalai, maka komisaris juga terkena tanggung jawab lain-lain. Jadi kesimpulan dari simulasi kami adalah yang pertama, PT adalah badan hukum dengan kekayaan terpisah. Yang kedua, tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas. Yang ketiga, namun bagi pengurus atau direktur dan komisaris, tanggung jawab bisa menembus menjadi tidak terbatas atau sampai harta pribadi apabila terbukti ada kelalaian fatal atau etikat buruk dalam kepailitan. Demikian pembenahan kasus dan analisis hukum dari kelompok kami. Semoga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan tanggung jawab pada perseroan terbatas. Kami undur diri. Terima kasih. Dadah. Dadah.